warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, izinkan perkenalkan nama saya Dika dari Pumbungan, Kecamatan Karangmalang, Sragen. Marilah saudara-saudara, hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diizinkan menjadi hamba Allah yang beriman. Dan salah satu bukti keimanan kita adalah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, satu tema yang ingin saya sampaikan adalah mengapa kita harus berpuasa? Apa untungnya kita dengan berpuasa, dan dampaknya bagi kehidupan kita dunia apakah ada? Mungkin ini pertanyaan yang muncul dalam diri jenengan. Mari sedikit kita tanya kepada Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sangat familiar, bahwanya di sana disampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan, seperti halnya diwajibkan kepada hamba-hamba terdahulu, agar keimananmu, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Jadi tujuan dari kita berpuasa ini, Allah menginginkan bahwa ketakwaan kita meningkat. Seperti itu. Lalu dengan ketakwaan yang meningkat, apa yang kita dapatkan? Mungkin sangat naturally bagi setiap insan ingin mengetahui apa yang akan didapat dari apa yang telah dilakukan. Sebelumnya, mari kita memberikan batasan definisi takwa. Takwa adalah karakter moral yang ada dari setiap jiwa insan. Karakter moral itu diwujudkan dengan hal yang baik-baik. Saya ulang ya. Jadi takwa adalah karakter moral dari setiap insan yang akan memunculkan sifat-sifat yang baik dalam diri manusia. Kalau di dalam jiwa ini memiliki ketakwaan, maka yang keluar dari lisannya, maka ucapan-ucapan yang baik. Jika ketakwaan dalam diri ini ada, maka mata pun akan melihat hal-hal yang baik. Dan ketika melihat sesuatu yang tidak baik, maka pun mata akan berpaling. Seperti itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki pun digunakan untuk melangkah ke tempat yang baik-baik. Sebagai contoh, ketika kita bekerja, memiliki rekan kerja yang tidak jujur, tentunya kita merasa tidak nyaman, bukan? Ketika melihat teman yang berbohong, kita pun kecewa, bahkan kita pun merasa dirugikan. Ketika kita bekerja, kita memiliki teman yang tidak tepat waktu, maka pun perusahaan, kantor akan dirugikan karena memiliki karakter yang tidak baik. Maka yang diharapkan dari semuanya adalah hal-hal yang baik, tumbuh dari jiwa itu tadi, muncul ketakwaan. Yang diharapkan dari seorang pimpinan terhadap karyawan dalam sebuah perusahaan misalkan adalah yang memiliki etos kerja tinggi, kemudian memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, jujur, kemudian memiliki kreativitas yang banyak. Itulah sifat-sifat yang baik yang muncul dari setiap individu. Tapi teman-teman, hal-hal yang buruk itu seharusnya bukan ada dalam diri kita, tapi melainkan Allah menciptakan hal yang negatif. Misalkan apa ya? Bohong, malas, kemudian dusta, kemudian amarah, pemarah, malas. Semuanya itu seharusnya menjadikan katalis. Katalis itu apa ya? Kebalikan.
kebalikan dari hal yang negatif adalah hal yang positif, diharapkan akan muncul gitu, muncul dengan segera. Misalkan ketika ada seorang istri yang marah-marah dengan nada tinggi kepada suami, kok bisa begitu misalkan. Nah, seharusnya sebagai suami mengambil katalis dari kemarahan itu adalah dengan kesabaran. Mengapa? Bukan malah dibalas dengan marah, tapi dari karakter moral ketakwaan ini diharapkan yang muncul adalah hal-hal yang baik. Jadi kalau yang satunya cemberut, maka satunya membalas dengan senyum. Ketika yang satunya mengatakan dengan nada yang tinggi, maka yang diharapkan adalah kesabaran yang muncul. Itulah salah satu keagungan, kemuliaan dari ketakwaan yang dimiliki dari masing-masing individu. Bisa kebayang jika satu orang memiliki karakter yang baik, kemudian dalam satu rumah tangga menjadi suami yang pengayom, suami yang menenteramkan hati istri yang bertanggung jawab, maka akan hadir istri yang hangat. Seorang anak yang hadir dengan pilihan kata yang baik, sopan kepada orang tua, kemudian menuruti apa yang dikehendaki oleh orang tua. Bukankah itu satu hal yang menyenangkan? Itulah karakter yang dihadirkan oleh anak dalam rumah tangga. Masya Allah, harmoni ini akan terbentuk luar biasa. Kemudian di masyarakat, tetangga bersama dengan tetangga yang lain menyapa, senyum, ramah, saling menolong. Teman, pimpinan, kemudian dari RT, RW, kecamatan, semuanya memiliki karakter yang baik berupa ketakwaan ini dalam dirinya, maka akan muncul harmoni. Masya Allah. Puncak dari ketakwaan ini adalah setiap hamba mampu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, sehingga apa yang didapat, yang diidam-idamkan adalah jannah surganya Allah, itu pun tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga spirit kita dalam Ramadan ini dengan meningkatkan ketakwaan kita, melatih kita untuk menjadi individu yang lebih baik. Bukankah ketika Ramadan kita diajari disiplin tepat waktu, ketika azan berkumandang kita sudah tidak boleh makan dan minum? Bukankah ketika terdengar azan maghrib kita baru diizinkan boleh makan dan minum? Sebelumnya pun kita berjuang untuk menahannya. Bukankah kita diajari menjadi individu yang dermawan? Banyak sekali proposal yang masuk. Bukankah kita dilatih untuk mengikhlaskan, mengeluarkan sebagian harta yang kita punya? Itulah beberapa contoh yang dapat kita latih ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapati derajat mutakin itu dan mendapati keberuntungan jannahnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.